dengan kondisi kok saya sering diberi penglihatan noni-noni Belanda ya, begitu. Jadi dia mengganggu saya terus. Mohon maaf ya Pastor, seperti yang saya ceritain serangan dari daerah sana. Iya. Mau kemana sekarang nih? Mau ke perumahan Pertamina Gurunduk. Iya, ngapain nih? Mau apa? Ada rumah jemaat yang banyak penampakan Iya. kosan. Iya, jadi shalom dulu semuanya, shalom ya. Ini adalah pelayanan lanjutan. Karena waktu kita bulan lalu masih aktif pertemuan ibadah, keluarga ini datang ya? Ya, Datang, dan kalau saudara ngikutin videonya ya, bagaimana dia manifestasi, dilepaskan, dibebaskan dari ada perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan ya, dan itu kisahnya panjang sekali. Namun dalam video ini Pastor ini sudah berapa kali ya ke Geraha ya? Udah sering banget. Dan ini waktu pas kita juga available ya. Ya, Geraha juga sudah puji Tuhan dalam tahap pembersihan ya dari sisa-sisa yang musibah kemarin, dan seperti bagaimana panggilan hati kita selalu rindu kok melayani. Ya gimana? Ya, betul. Rindu banget melayani. Ya. Karena memang panggilan hatiku adalah melayani Tuhan yang sesama. Jadi satu hari tidak melayani atau bawa kabar baik, mendoakan orang itu kayaknya gimana ya? Nah, jadi ini adalah lanjutan. Ternyata dikonfirmasi setelah keluarga ini pulih. Menurut ceritanya kemarin bahwa di rumah apa di kamar ya? Di kamar. Ya, ada sesuatu yang negatif lah ya, yang dalam dunia Kristen mengatakan itu gangguan roh jahat. Ya, gimana? Apa yang Pak dengar kemarin? Ya, rumahnya katanya sering-sering ada penampakan gitu. Iya. Sering jendela kamar. Sampai penampakannya real ya? Ya, penampakannya Iya. real. Mengganggu. Ya, kita lagi OTW perjalanan ke daerah mana rumahnya? Daerah perumahan Pertamina. Iya, perumahan Pertamina Balikpapan. Ya, kita mau ke sana. Iya, konon sih dengar-dengar memang daerah sana juga kadang-kadang ini ya. Ada ya gitu-gitu deh. Ya, dan kalau saudara orang Balikpapan mungkin sedikit banyak pernah dengar lah ya. Nah, mitos atau fakta ya kita tidak tahu. Tapi sekarang kita langsung mau turun ke sana. Sebentar sampai di rumahnya kita akan coba wawancara singkat. Lalu kita Pastor juga akan rindu untuk berkhotbah sebentar. Maksudnya khotbah di rumah ini, seberapa yang ada, 1-2 keluarga, 1-2 orang, 1-2 suami istri ini, Pastor mau khotbah dulu. Karena kita suci mengajarkan bahwa rumah itu setelah dibersihkan, dia harus itu dikasih firman Tuhan. Supaya keadaannya betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Baik saudara-saudara, Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan kalau Anda terberkati, silakan like and share, sehingga komitmen kita hanya bagikan kabar baik saja. Kami percaya, ikuti kami terus. Ya, nanti kita akan lanjut setelah ini. Coba share sedikit kepada pemirsa dari kesaksian ini, apa dan kenapa mengundang kami ke sini. Iya, terima kasih Pak Pastor. Sebenarnya saya beserta istri mengundang ke sini untuk melihat dan membersihkan rumah ini. Karena kita sudah tinggal di sini sudah hampir setahun. Oh, setahunnya? Ya, sudah hampir setahun. Memang dari awal begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang awal saya masuk ke rumah ini. Tapi saya mungkin sebagai pria mungkin agak kuat ya. Lebih kuat? Ya, agak kuat saya. Nah, ketika saya misalnya misalnya saya kan kerja di kapal. Oh iya. Berapa lama itu Pak Bapak tinggalkan rumah? Sekitar 8 hari. Wow, kurang lebih 8 hari. Ya. Dan Ibu sendiri? Ya, istri sendirian. Apakah ada yang membantu di sini? Nggak ada. Nggak ada Sendiri. pembantu. Saya tinggal dari Solo.
Oh. Saya pindah dari Solo, saya resign. Dari Solo? Saya resign kerja karena ya namanya istri ya, dari dulu saya menolak. Jadi saya pun resign kerja nggak boleh sama pemilik perusahaan. Karena kan mungkin bukannya sombong ya Pastor, orang kita kan diminta Tuhan untuk kerja pun harus memberkati dan sepenuh hati. Kebetulan ya puji Tuhan saya kepala keuangan juga di perusahaan ekspor import. Jadi beliau nggak mau. Di kota Solo ini? Di Boyolali kota. Iya. Iya. Jadi dulu saya dari Sampurna, grup Sampurna grup Rokok, Sampurna, iya. keuangan juga 14 tahun. Saya resign merawat ibu sampai meninggal. Wah, mulia sekali. Iya, itu saya merawat semuanya, saya tinggalin, saya resign nggak boleh sama grup Sampurna Madiun. Akhirnya saya tidak pernah takut kehilangan berkat. Ibu meninggal, ibu cuma mendoakan jadilah orang mulia dan memberkati sesama. Jangan lupa memberkati sesama, gitu. Ya, puji Tuhan di saat saya bekerja ke sana sini banyak orang yang mengenal bapak ibu saya karena mereka disekolahkan ibu saya tanpa anaknya tahu. Jadi banyak yang datang ke rumah, aku dulu disekolahkan orang tuamu. Itu di kota mana? Di Boyolali. Oh, Boyolali ya. Bahkan mereka jadi pengusaha ayam. Terus makan dulu saya nggak bisa makan, ibumu ngajak makan saya, ngajak makan nggak ngasih, ayo datang ke rumahku kita makan satu meja. Jadi saya di situ menangis gitu loh. Ternyata orang tuaku tuh tangan kanan memberi, tangan kiri disembunyiin, anaknya nggak tahu semua. Gitu, makanya saya keluar kerja, itu pun kaget dengan kondisi kok. Saya sering diberi penglihatan noni-noni Belanda ya, gitu. Jadi dia mengganggu saya terus. Terus mohon maaf ya Pastor, seperti yang saya ceritain serangan dari daerah sana itu kan semakin gencar. Iya, jadi untuk itulah Pastor bersedia datang, ya. Nanti kita cek sebentar apakah bagaimana dan seperti apa. Namun yang pasti ketika doa orang benar dinaikkan, maka tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Sucilah Tuhan. Maka roh di luar kekudusan Tuhan, roh di luar daripada surga itu tidak akan berani untuk memanifestasikan sosoknya di dalam lingkupan coveringnya hadirat Tuhan. Iya. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Ya itu, Pastor. Karena saya tinggal karena istri saya kan sering, ya itu tadi dia bilang melihat noni Belanda, orang-orang tidak berkepala, dan juga sering digangguin, terutama kamar yang biasa kita pakai tidur. Kita sebentar langsung cek ya. Hawanya itu berbeda. Cuma mungkin kalau dari diri saya sendiri, mungkin pas memang waktu pertama saya masuk rumah itu 1 minggu saya memang begitu. Tapi memang dulu saya hardik dia. Itu kuntilanak. Saya hardik dia karena dia ketawa di depan saya. Dia pas di depan. Nah, ini menarik. Pemirsa, kata hardik ini adalah ajaran Tuhan sebetulnya. Ya. Hardik roh jahat, hardik masalah, hardik angin tofan. Ya, hardik ketakutan. Jadi jangan beri celah untuk ketakutan, intimidasi masuk dalam pikiran kita. Jangan menjadikan pikiran kita sebagai museumnya roh ketakutan, tapi kita harus apa? Hardik. Iya, karena itu mungkin secara tiba-tiba Pak Pastor. Karena saya juga di situ saya kaget, saya pun langsung itu tiba-tiba itu muncul, saya hardik dia, saya bilang itu kamu pergi, kamu tidak ada hak di sini, di rumah ini. Karena ini saya yang berkuasa di sini. Nah, apa yang terjadi setelah Bapak hardik itu? Itu tidak ada suara lagi, dia pergi. Saya pas keluar, saya lihat sendiri. Mungkin saya pun tidak bisa melihat ya, itu pas kebetulan aja ada di pohon ketapang di situ. Dia di situ. Habis itu ya saya mata ke lain lagi, ya itu sudah hilang. Habis itu tidak pernah ada muncul lagi. Dan apapun sampai di situ saya nggak pernah muncul lagi. Mungkin ya, tapi
daripada tapi istri saya. Nah. Istri saya yang sering merasakan karena apalagi saya tinggalin gitu. Nah, ini pemirsa, ini menariknya apa? Iman itu personality. Sekalipun terikat hubungan suami istri, tapi di sini kita bisa melihat kesaksian bahwa suami ini memiliki iman dan dia menghardiknya. Ya, jadi iman itu bukan ikut-ikutan, tapi iman dipraktekkan dalam diri sendiri. Dan sebentar saya mau doakan ibu, kita sepakat ya. Ibu ini biar juga imannya hidup. Ya, dan gangguan-gangguan intimidasi, roh-roh tumpas, roh kegelapan, tumbal yang ditanam puluhan tahun yang lalu sebelum berdirinya bangunan ini itu pasti ada. Ya, supaya free, clear in Jesus name. Iya. Iya, silakan. Selama di sini itu setan itu berwujud hewan ya. Seperti yang saya bilang, Wah. ular yang bukannya lari tapi meloncat Iya, ke iya. saya. Itu adalah hewan melata berkaki 1000. Iya. Terus akhir-akhir ini cicak. Cicak tuh aneh kenapa? Larinya ke saya, Pastor. Dan warnanya itu perutnya hitam. Iya. Kemarin waktu kita kunjungan ke Pastor, ada cicak sekarat di sini. Pas pulangan. Iya. Dan cicak itu selalu mengawasi saya di sudut kanan. Jadi kan saya pindah di sini ya. Iya. Kalau di sana saya aneh aja, ini cicak ngapain? Selalu diam di situ dan mukanya ke tembok terus, nggak bergerak. Oke, kita langsung cek ya Iya. ke tempat kamar utama yang dimana seringkali terjadi gangguan. Baik, kita akan langsung cek. Ya, silakan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah memberkati kami. Ku jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Clear in Jesus name. Suhu normal. Biasanya saya sehari ganti baju 3 kali. Suhu normal maksudnya gini, kalau kita sakit, AC kita jadi kedinginan, panas kepanasan. Tidak normal kan? Tapi hari ini, ya itulah. Ya, pesan saya cuma satu. Baca firman Tuhan. Amin. Oke, pesan selesai. Suami saya nggak pernah ngeluh. Ini
hilir. Ya, terus. Di sini ya. Aliran ke sebuah mengalir. Sendinya tidak bisa digerakkan, sekarang sudah bisa, ya bisa gendong istri tercinta. Oke, segera pulih satunya, besok senang sekali bisa melayani. Sama satu lagi Pak. Iya. Iya. Ini sama kan? Bagaimana saya? Bagaimana? Ya berarti ini ya. Saya butuh Excel di mana Excel? Berarti di sini. Ada ini. Berarti, oh, berarti bukan sini ya, sini aja ya. In Jesus name. Reveal. Oke, ya. Langsung hilang keram-keramnya. In Jesus name. Tuhan Yesus baik. Kiranya video ini, kesaksian ini, doa ini, pelayanan ini bisa memberkati setiap kita. Saya berdoa keluarga ini keluarga yang bahagia, sehat-sehat terus Bu, panjang umur, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Oh, iya. Doakan tuh. Sorry, ini belum pernah. Sama-sama. Saya berdoa minta pada Tuhan diberkatilah hubungan kalian dalam 1 bulan ini. Ketika kalian berkasih, diberkatilah Tuhan kandungan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Ya, oke.